Selamat sore, perkenalkan nama saya Yunita Ikun, NIM 20101234. Pada sore ini saya akan membacakan hasil paper saya pada mata kuliah Pentateuk dengan judul Jati Diri Perempuan dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 2. Pembahasan. Nama kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani adalah Bereshit, artinya pada mulanya. Kitab ini menceritakan awal dari iman umat Allah. Dalam bahasa Yunani disebut Genesos, dan dalam Alkitab bahasa Indonesia memakai nama Kejadian. Jika berbicara tentang kitab Kejadian, hal ini berkaitan dengan Pentateuk atau Torah, yaitu 5 kitab Musa dari Kejadian hingga Ulangan. Pentateuk diperlakukan sebagai satu kitab dan tradisionalnya diakui bahwa Musa adalah penulisnya. Namun, ada beragam pendapat yang mengatakan bahwa Pentateuk disusun dari berbagai sumber seperti Jewihis, Yehuis, Elohim, Deuteronomis, dan atau Priest. Banyak orang Yahudi percaya bahwa Musa adalah penulisnya berdasarkan pengalamannya yang tercatat dalam kitab tersebut. Musa mendapatkan informasi dari tradisi lisan dan langsung dari Allah mengenai penciptaan. Bukti penulisan Musa juga banyak seperti perintah Tuhan untuk mencatat peristiwa penting. Kritik terhadap sastra Pentateuk telah memicu perdebatan di abad ke-20. Orang Yahudi percaya bahwa Musa adalah penulis kitab-kitab Pentateuk. Keyakinan ini didasarkan pada pengalaman hidup Musa, mulai dari masa kecil hingga memimpin Israel keluar dari Mesir. Pengalamannya di istana Firaun memberikan kemampuan menulis yang baik. Musa kemungkinan mendapatkan informasi untuk kitab Kejadian dari tradisi lisan dan petunjuk langsung dari Tuhan. Dia juga menulis laporan tentang pertempuran dan hukum yang diberikan Tuhan. Diperkirakan Musa lahir sekitar tahun 1500 dan hidup selama 120 tahun. Kitab Kejadian mencatat sejarah penciptaan alam semesta dan keselamatan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah itu baik, murah hati, kudus, dan adil. Ia menciptakan manusia mulia, tetapi ia juga harus menghukum manusia karena dosa. Namun, Allah juga telah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia yang mau bertobat. Manusia diciptakan segambar atau serupa Allah, bukan sama dengan Allah. Ini menekankan hubungan khusus antara manusia, termasuk perempuan, dan Sang Pencipta. Manusia memiliki sebagian sifat ilahi dan berwenang sebagai pengelola alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan dan diberi tugas yang setara. Perempuan adalah penolong sepadan bagi laki-laki atau suaminya, dengan kekuatan tersendiri untuk mendukung satu sama lain. Para janda lebih mampu memelihara anak-anak hingga akhir dibanding para duda yang cenderung mencari pengganti istri yang telah tiada. Secara fisik, perempuan lebih kuat karena mengandung, melahirkan, dan menyusui, serta melakukan banyak pekerjaan rumah. Secara rohani, perempuan lebih responsif dan tekun daripada laki-laki,
serta lebih setia dalam integritas. Dalam konteks peran, perempuan dianggap sebagai penolong laki-laki, bukan pemimpin atau budak. Laki-laki membutuhkan perempuan untuk melaksanakan mandat budaya karena binatang tidak dapat menjadi penolong sepadan. Penolong sepadan adalah yang setara dan tidak interior. Tubuh perempuan dibentuk dari salah satu tulang rusuk laki-laki. Kejadian bab 2 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Allah melakukan pembedahan untuk mengambil tulang rusuknya dan menutupnya dengan daging. Ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan adalah bagian dari laki-laki. Laki-laki adalah pemimpin keluarga yang bijak, karena perempuan adalah bagian dari dirinya. Matthew Henry menulis bahwa perempuan dibuat dari tulang rusuk Adam untuk dilindungi dan dikasihi, serta menjadi mitra dalam menjalankan mandat beranak cucu dan mengelola alam semesta. Pada ekstrim yang bersifat menyesatkan, yang dapat mengubah konsep manusia tentang penilaian dan sikap terhadap kaum perempuan adalah jika benar-benar memahami jati diri perempuan menurut firman Tuhan, terkhusus dibukakan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 2 membukakan kebenaran tentang jati diri perempuan. Itu harus difahami oleh setiap orang Kristen, baik laki-laki maupun perempuan. Sejak penciptaan, laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan kedudukan atau diskriminasi. Keduanya juga diberi tugas yang sama untuk melaksanakan amanat budaya, baik beranak cucu maupun untuk mengelola alam semesta ini. Meskipun perannya mungkin beda dalam hal-hal tertentu, namun nilainya sama di hadapan Tuhan. Karena itu, sikap Kristiani terhadap perempuan juga adalah menempatkan perempuan secara proporsional, memberikan hak suara, hak untuk mengembangkan diri, hak beraktualisasi diri, hak untuk mengungkapkan sebagai orang rendah, orang rumahan saja, pemuas nafsu, objek komersial, dan sebagainya. Seyogyanya orang Kristen memberi penghormatan kepada perempuan sebagaimana kepada laki-laki, meskipun tugasnya ada perbedaan dalam hal-hal tertentu. Sementara itu, kaum perempuan Kristen juga harus menghargai dirinya sendiri secara wajar, tidak rendah diri, dan juga sebaliknya, tidak sikap Kristiani terhadap jati diri perempuan. Sikap Kristiani terhadap jati diri perempuan adalah martabat dan kehormatan, yaitu perempuan memiliki martabat dan kehormatan yang sama dengan laki-laki di hadapan Allah. Kesetaraan perempuan dan laki-laki diciptakan dengan tujuan dan makna yang sama, dan mereka memiliki peran yang setara dalam kehidupan.